Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Syafi'ina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Para alim, para kiai, para masyayikh, para syatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang akan membawa kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa dalam bulan Rabiul Awal ini senantiasa banyak membaca salawat dan salam kepada uswah qudwah kita Nabi Muhammad SAW, di mana dengan pengorbanan beliau kita saat ini bisa mendapatkan petunjuk. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah sebenarnya telah membuktikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah daerah di mana sumber daya alam maupun sumber daya manusianya adalah rendah. Yang pada waktu itu negara adidaya Romawi dan Persia sedang berkuasa. Sampai kerendahan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyin, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah kepada masyarakat atau manusia yang ummi, yang tidak pandai. Bahkan secara emosional pun mereka sangat rendah. Mereka bisa berperang karena hal-hal yang sepele. Namun cukup dengan 10 tahun ketika Rasulullah SAW di Madinah itu sudah sampai mampu menyaingi dua adidaya Romawi dan Persia. Mengapa demikian? Tentu karena selain Rasulullah adalah manusia pilihan, namun yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat ketika itu mampu bersaing bahkan mengalahkan Romawi dan Persia adalah karena Rasulullah dan para sahabat dibekali dengan risalah, dengan aturan, dengan syariah yang bukan buatan manusia, juga bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi aturan tersebut adalah berasal dari Zat yang maha segalanya. Aturan tersebut tentunya adalah aturan yang paling adil, karena datang dari yang maha adil dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu ayat Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Keadilan tersebut niscaya akan mendatangkan kedamaian.
akan mendatangkan ketentraman, dan akan mendatangkan rahmat. Maka dari itu Rasulullah SAW memang tidak diutus kecuali dengan risalah yang mendatangkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka dari itu para ulama menegaskan bahwa rahmat itu, maslahat akan datang ketika syariah itu ada di sana. Haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada syariat, maka di sanalah akan ada maslahat dan tentu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penerapan Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan adalah syarat hadirnya maslahat, syarat hadirnya rahmat tersebut. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia ini bukan mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian, mengambil syariah yang cocok dan meninggalkan, mencampakkan syariah yang tidak cocok bagi mereka. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk kepada Islam secara keseluruhan. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita diminta untuk masuk mengambil seluruh aturan-aturan Islam, aturan yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah diajarkan oleh Nabiullah, itu secara kafah. Tidak boleh pilih-pilih. Para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad wafat, bukan berarti bahwa rahmat itu hilang. Namun rahmat itu terus berlangsung selama syariah Islamiyah diterapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti beliau setelah wafatnya beliau untuk mengganti sebagai orang yang menerapkan syariah, yang menjalankan risalah, yang meneruskan risalah Rasulullah SAW, yang menjadi warisan bagi umatnya. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau dahulu orang-orang Bani Israel itu dipimpin, diurus oleh para nabi. Kemudian setelah nabi mereka meninggal, maka diganti nabi yang lain. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabi khalafahun nabi. Kalau umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad, itu ketika nabi yang diutus oleh Allah itu meninggal, maka Allah mengutus nabi. Tetapi tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menegaskan, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Dan tidak ada nabi setelahku, tidak ada rasul setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi siapa yang akan menggantikan aku untuk meneruskan risalah ini, yaitu adalah para khulafa, para khalifah yang tadi disampaikan oleh Gus Azizi, dikhususkan terutama kepada khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang kita diperintahkan bukan hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi kita juga diperintahkan untuk memegang erat, menggigit dengan geraham kita. Artinya dengan kuat, jangan sampai meninggalkan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Inilah perintah dari Rasulullah SAW agar rahmat, agar maslahat
itu ada di dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasul-Nya telah berjanji, disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghimpun kepada Rasulullah, dan ini juga akan diwariskan kepada umat setelahnya, dari timur sampai barat, dari pojok-pojoknya timur sampai pojok-pojoknya barat. Artinya, ini adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin, mustahil mengingkari janjinya. Maka, jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sosialisme komunis itu runtuh dan kapitalisme menuju jurang kehancuran, merupakan sebuah keniscayaan akan ada perubahan karena kerusakan dua sistem ini. Namun para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan tidak akan terjadi hanya karena sistem yang sebelumnya rusak, tetapi perubahan itu harus ada yang membawa, yang mengemban, agar perubahan itu menjadi kepada yang lebih baik. Tentu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, inilah adalah satu-satunya pilihan syariah Islam dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Inilah yang akan menjadi masa depan, yang akan menyelamatkan manusia, bukan hanya orang-orang Islam, tetapi manusia, seluruh manusia, bahkan seluruh alam ini akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menerapkan syariah dengan bingkai khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, istiqomah dengan kesabaran, sehingga kita berada di jalan yang benar dan mendapatkan jannah Allah kelak di akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.